Minasan, konnichiwa. Kyou wa Nihongo no ryoku shiken N4 の文法、場合、tara、toki についての違いについて勉強しましょう。Hari ini kita akan membahas salah satu pola kalimat pada JLPTN 4, yaitu bawai beserta persamaan dan perbedaannya dengan tara dan toki. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak ungkapan-ungkapan yang mirip dalam bahasa Jepang. Dan terkadang kita sulit menemukan satu padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan ungkapan bahasa Jepang tersebut. Sehingga padanan kata dalam bahasa Indonesianya terkadang sering berubah-ubah sesuai konteksnya untuk memperjelas makna. Ini salah satu alasan kenapa bahasa Jepang itu susah dipelajari oleh orang Indonesia. Salah satu contohnya adalah pola kalimat bawai. Kata bawai ini memiliki kemiripan dengan tara dan toki dari segi penggunaannya. Pada topik kali ini kita akan membahas bawai dan persamaan dan perbedaannya dengan toki dan tara. Langsung saja kita bahas penggunaan bawai. Kata bawai ini berbicara tentang kemungkinan atau kasus, yaitu dipakai pada situasi saat mengangkat satu dari beberapa peristiwa atau kasus yang mungkin terjadi. Dan bila itu terjadi, maka apa yang perlu dilakukan? Mari kita lihat polanya dalam kalimat. A bawai wa B. Bawai ini menghubungkan kalimat A dengan kalimat B, di mana kalimat A menyatakan salah satu dari beberapa peristiwa atau kasus yang mungkin terjadi. Disambung dengan bawai, kemudian diikuti kalimat B yang menyatakan tentang apa yang perlu dilakukan atau tindakan terhadap peristiwa A. Sehingga bisa kita buat kerangkanya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Bila atau saat A, maka B. Di mana kalimat A ini menunjukkan kemungkinan yang terjadi dan kalimat B menunjukkan tindakan yang perlu dilakukan. Mari kita lihat contoh 1. Taifu ga kita bawai, kyūkō ni shimasu. Yang berarti, bila topan datang, maka sekolah akan diliburkan. Dari kalimat ini, kita bisa menangkap makna bahwa di daerah yang dimaksud oleh si pembicara mempunyai beberapa kemungkinan terjadi bencana alam, dan salah satunya adalah topan. Dan bila itu terjadi, maka tindakan yang diambil pada saat itu adalah meliburkan sekolah. Kita lihat contoh kedua. Jishin ga okita bawai, mazu hi o kesu koto ga taisetsu desu. Yang berarti, bila terjadi gempa, maka hal penting yang pertama yang dilakukan adalah mematikan kompor gas atau listrik. Pada kalimat ini, situasi yang terbayang adalah di daerah yang dimaksud si pembicara ada kemungkinan terjadi gempa. Sehingga, bila itu terjadi, maka tindakan pertama haruslah mematikan kompor gas atau listrik tersebut. Itu tadi dari segi arti. Selanjutnya, mari kita pelajari rumus atau cara membentuk pola bawai dalam kalimat. Rumus pembentukannya adalah bila kata kerja atau dosi tambah bai, maka kata kerja haruslah diubah ke bentuk biasa atau futsuke. Contoh okuremas plus bawai menjadi okureru bawai. Kata sifat satu atau ikeoshi, maka kata sifat i-nya saja plus bawai. Contoh atsui desu plus bawai menjadi atsui bawai. Kata sifat na atau nakeyoshi, maka kata sifatnya ditambah na ditambah bawai. Contoh hichiyo desu tambah bawai menjadi hichiyo na bawai. Kata benda plus bawai ditambahkan no sebelum bawai. Contoh ame desu menjadi ame no bawai. Nah, sekarang mari kita latih lagi rumus pembentukannya. Sebutkanlah bentuk perubahannya seperti contoh.
rei, netsu ga demashita. Plus bawai menjadi netsu ga deta bawai. 1. Gakkou yasumimasu. Plus bawai menjadi iya, bagus sekali. Gakkou yasumu bawai. 2. Gaikokujin desu. Menjadi gaikokujin no bawai. 3. Kado ga dete kimasen. Menjadi kado ga dete konai bawai. 4. Taichou ga warui desu. Menjadi taichou ga warui bawai. 5. Kinkyū desu. Menjadi kinkyū no bawai. Nah, selanjutnya kita bandingkan bawai dengan tara. Contoh 1. Taifu ga kitara kyūkou ni shimasu. Dengan taifu ga kita bawai kyūkou ni shimasu. Yang berarti bila atau pada saat topan terjadi, sekolah diliburkan. Pada kalimat ini, bawai dan tara bisa dipakai saling menggantikan. Tetapi bila diulas dari segi maknanya, maka situasi yang terbayang adalah tara di sini berarti kalau, jika, bila mengacu ke arti pengandaian atau berandai-andai, sehingga kemungkinannya bisa terjadi, bisa juga tidak. Tetapi bawai berarti memandang peristiwa atau kasus yang mungkin terjadi. Dalam contoh kalimat ini, peristiwanya adalah topan. Dan kalimat setelah bawai atau kalimat B-nya menunjukkan tindakan yang perlu diambil. Sekarang mari kita lihat perbedaannya pada contoh. Doko demo doa ga attara itsu demo suki na basho e ikimasu. Kalau ada pintu kemana saja, kita bisa pergi ke tempat-tempat yang kita suka kapan saja. Doko demo doa ga atta bawai itsu demo suki na basho e ikimasu. Kalimat 1 bisa diterima atau benar karena kata tara di sini menunjukkan arti pengandaian terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau tidak bisa menjadi kenyataan. Namun tidak cocok di kalimat 2 karena bawai hanya dipakai pada peristiwa yang ada kemungkinan terjadi, tidak berandai-andai. Kemudian kita lihat contoh 3. Terebi ga kuwareta bawai wa kono denwa bango ni denwa sureba ii desu yo. Terebi ga kuwaretara kono denwa bango ni denwa sureba ii desu yo. Kata bawai pada kalimat 1 nuansanya tidak natural, jadi kurang tepat. Karena kata bawai lebih cenderung dipakai pada suatu peristiwa yang jarang-jarang terjadi. Sementara tara pada kalimat 2 lebih tepat karena dipakai untuk menyatakan peristiwa yang terjadi sehari-hari. Sehingga bisa disimpulkan perbedaannya adalah kata bawai menyatakan peristiwa yang mungkin terjadi dan peristiwa itu jarang-jarang terjadi. Sementara kata tara menyebutkan suatu hal yang tidak mungkin terjadi dan lebih mengacu ke peristiwa yang sering terjadi sehari-hari. Bagaimana perbedaan antara bawai dengan toki? Mari kita lihat contoh 1 berikut. Koutsu jiko ni atta toki wa sugu ni keisatsu ni denwa o shimashou. Koutsu jiko ni atta bawai wa sugu ni keisatsu ni denwa shimashou. Yang berarti saat atau bila terjadi kecelakaan segeralah menghubungi polisi. Kedua kalimat ini bisa saling menggantikan karena kalimat B atau kalimat setelah bawai dan toki pada contoh ini sama-sama menyatakan tindakan yang perlu diambil saat atau bila peristiwa A terjadi. Nah, bagaimana dengan contoh kedua berikut? Kodomo no toki yoku kazoku to ryoukou shimashita. Yang berarti waktu anak-anak saya sering pergi jalan-jalan bersama keluarga. Dengan
Kodomo no bawai, yoku kazoku to ryukou shimashita. Kalimat satu ini benar karena Toki di sini menyebutkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tetapi kalimat dua ini tidak cocok karena kalimat B-nya atau setelah bawai hanya menerangkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau, bukan menyatakan suatu tindakan terhadap kasus atau situasi di kalimat A. Sehingga bisa disimpulkan Toki dan bawai bisa saling menggantikan saat kalimat B-nya atau kalimat setelah Toki dan bawai menyatakan tentang apa yang perlu dilakukan pada saat A terjadi. Sementara saat sekedar menjabarkan sebuah kejadian yang terjadi baik pada masa yang akan datang ataupun lampau, hanya bisa menggunakan Toki. Berdasarkan penjelasan keseluruhan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi ciri khas bawai atau pembeda bawai dengan Toki dan Tara adalah: pertama, bawai hanya dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi. Kedua, setelah kata bawai atau kalimat B-nya menunjukkan tindakan terhadap peristiwa di kalimat A. Ketiga, kalimat B-nya atau setelah bawai tidak boleh bentuk lampau. Keempat, bawai dipakai untuk menerangkan peristiwa yang jarang terjadi dalam keseharian. Kelima, bawai sering dipakai untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan, seperti gempa atau kebakaran dan yang lain-lain. Dan persamaan antara bawai, Tara, dan Toki, ini ketiganya bisa saling menggantikan bila kalimat B-nya atau setelah bawai, Tara, dan Toki ini menunjukkan tindakan yang perlu diambil saat atau bila peristiwa A terjadi. Nah, selanjutnya mari kita aplikasikan dalam soal latihan berikut. Soal 1. Tsugi no bushou wa maru desu ka, batsu desu ka? Sebutkanlah apa kalimat berikut benar atau salah. Password o wasureta bawai wa kochira kara go renraku kudasai. Password o wasuretara kochira kara go renraku kudasai. Password o wasureta toki kochira kara go renraku kudasai. Bagaimana kalimat 1? Ya, ini benar. Kalimat 2? Ini juga benar. Dan kalimat 3? Ya, ini juga benar. Kenapa? Karena kalimat B-nya atau setelah kata bawai, Tara, dan Toki ini, ketiga-tiganya menyatakan kalimat yang menunjukkan tindakan terhadap kalimat A. Ya, yang telah menjawab dengan benar, bagus sekali ya. Kita lihat soal kedua. Takushi o oriru toki, saifu o otoshita. Takushi o oriru bai, saifu o otoshita. Bagaimana kalimat 1? Ya, ini benar ya. Karena menerangkan ada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kalimat 2 bagaimana? Ya, ini tidak cocok karena setelah kata bai di sini tidak menyebutkan tindakan terhadap kalimat A. Kemudian soal ketiga. Dore ga tadashi desu ka? Pilihlah mana yang tepat. 1年前、日本へ来たら何もわからなかった。1年前、日本へ来たとき何もわからなかった。1年前、日本へ来た場合は何もわからなかった。Yang mana ya? Ya, yang benar adalah kalimat nomor 2. Dan soal nomor 4. Gaikokujin no bawai, passporto ga hitsuyou desu. Gaikokujin no toki, passporto ga hitsuyou desu. Yang mana yang benar ya? Ya, kalimat 1 yang benar. Karena setelah bawai menyatakan tindakan yang diperlukan berupa meminta paspor.
Demikianlah pembahasan topik mengenai bawai beserta perbedaannya dengan tara dan toki kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi pembelajar bahasa Jepang khususnya orang Indonesia. Apabila ada topik-topik lain yang ingin dibahas atau saran atau masukan terhadap penjelasan topik ini, silakan tulis di kolom komen. Terima kasih. Dewa Nihongo no Benkyou Ganbatte kudasai. Arigatou gozaimashita.